Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala fil-Qur'an majid. Wa yashhadu alladziina la taraku min khalqihi dzurriyyatan bi'alfa. Khawfu 'alaihim ayatullah wa yaqulu qawlan sadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anzala al-kitab liyahkuma bainan nasi bima arada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu bil huda wa dinil haqq yunziruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada hari ini kita sama-sama berkumpul di sini memenuhi undangan saudara kita Bapak Misbah, karena beliau telah dilahirkannya seorang cucunya dari anak Sabarianto, seorang cucu. Kemudian kita hadir ikut mendoakan, dan upacara ini merupakan bersyukur dari keluarga besar kami di sini tentang kelahiran seorang cucunya, seorang anak dari Sabarianto. Anak yang baru lahir kita syukuri sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Apapun yang dianugerahkan Allah kepada kita, terutama anak, kita terima dengan syukur, karena dijanjikan oleh Allah, la yusakartum la azidannakum. Apapun yang kita dapatkan pemberian Allah kita syukuri, maka dengan syukur itu akan menjadi tambah keberkahan. Sudah tentu harapan orang tuanya di sini dalam kelahiran anak ini selalu bermohon agar anak menjadi anak yang sehat, sehat badannya, sehat berpikirnya, otaknya, sehat pergaulan hidupnya, bisa hidup bersaudara, berkeluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Itulah harapan orang tua, sehingga siapapun terhadap anaknya pasti menginginkan lahirnya anak yang baik, terutama orang Islam sebagai muslim selalu mendambakan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang bisa hidup rukun damai dalam keluarga, dalam lingkungan hidup, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Itulah harapan kita semua untuk mendoakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dalam bentuk syukur ini, izinkan saya membahas tentang pelaksanaan akikah. Kalau kita mempelajari kitab yang disusun oleh seorang ulama besar, nama kitabnya At-Tartibul Islam li Hayati. Dalam bahasa Indonesianya, sistem tatanan kehidupan muslim dalam segala aspek hidup dan kehidupan. Rujukan kitab ini dibahas menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul yang bisa diyakini kebenarannya. Di dalam membangun rumah tangga dijelaskan oleh kita At-Tartibul Islam li Hayati. Manusia dalam hidup di dunia tergantung niat, tergantung tujuan. Itulah yang menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Niat orang berumah tangga, membangun rumah tangga, kalau niatnya karena mencari ridho Allah, niatnya mau bisa
tangga melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, pasti segala tindak tanduk di dalam membangun berbagai rumah tangga mengikuti mentaati apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran menurut sunnah Rasul, contoh melaksanakannya. Kalau kita hidup membangun rumah tangga hanya untuk melaksanakan tradisi, warisan, kebiasaan adat istiadat di mana kita berada, pasti kita melaksanakan kehidupan ini menurut apa tradisi kebiasaannya dari nenek moyang. Walaupun mungkin tradisi nenek moyang ini sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai ajaran Islam. Kemudian disitulah yang sangat menentukan. Nah, kalau kita hidup ini di dunia sadar bahwa kita hidup di alam semesta dunia ini bukan kehendak kita. Kita hidup bukan menurut keinginan tradisi, keinginan orang tua, tapi ada yang menciptakan kita hidup di dunia, itulah Allah. Hidup di kolong langit punya Allah, dan Allah memberi aturan segala bentuk tatanan hidup manusia, baik tatanan hidup pribadi, rumah tangga, lembaga famili, bersaudara, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sampai dunia. Allah telah mengajarkan satu cara aturan yang ada dijelaskan dalam Al-Quran menurut contoh pelaksananya sunnah Rasul. Keuntungan, kebaikan yang pasti di saat kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, keuntungannya untuk diri kita, kebaikannya untuk diri kita. Dan penolakan atau ketidakmauan juga melaksanakan aturan Allah, ruginya juga yang akan terjadi kepada diri kita juga. Itulah Allah di dalam Al-Quran mengajak manusia di bumi ini, kepada seluruh manusia, kepada tempat hidup yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Bisa kita pelajari firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah sedang ajak memanggil seluruh manusia ini kepada tempat hidupnya yang selamat, damai, dan sejahtera. Dan Allah mengajarkan caranya, petunjuk bagaimana untuk mencapai keselamatan, kedamaian, kebahagiaan di dalam Al-Quran menurut sunnah Rasul. Nah, jadi di dalam membangun rumah tangga, setiap keluarga dari mulai bapak, suami, istri, Allah mengajarkan dari mulai hidup rumah tangga, hubungan suami istri, sudah merencanakan kelahiran anak. Sehingga di dalam mulai berhubungan suami istri, Nabi mengajarkan cara terlebih dahulu dengan bentuk-bentuk pikiran yang soleh, pikiran-pikiran sebagai khalifatullah fil ardi, yaitu kita berhubung, baca Quran sama-sama dengan istri, terus tidur berhubungan, dan membaca, mengucapkan niat di dalam berhubungan itu diajarkan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibna syaitan ma razaqtana. Langsung baru berhubungan. Kemudian setelah itu berwudu lagi supaya tidurnya tadi bersih dari hadas. Nah, jadi ini mengajarkan psikologi, kejiwaan di saat kita memancarkan, menyalurkan syahwat hubungan suami istri di atas nama Allah. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena hewani, tapi karena sebagai wakil Allah yang akan menyalurkan syahwatnya, sehingga di saat itu kita berdoa apabila jadi anak keturunan kita dari hubungan ini, maka berdoa kepada Allah agar menjadi anak yang dijaga, dilindungi dari setan-setan yang akan mengganggu berpikirnya, mengganggu badan, mengganggu hidupnya, sampai kepada hamil. Kemudian Nabi mengajarkan, biasakan ibunya
untuk lebih mencintai Al-Quran. Karena secara psikologi, didikan anak dari janin pertama adalah lahir dari karakter seorang ibu yang mengandung. Ibunya pantang tidak boleh sedih karena anaknya akan menjadi anak penyedih. Anaknya tidak boleh, ibunya tidak boleh marah-marah, emosi, berantem, karena akan membentuk karakter anak juga seperti itu. Karena itu cintailah Al-Quran. Banyak melakukan silaturahmi, banyak kita berbuat baik, sedekah, hidup bersaudara, agar watak-watak karakter bagaimana seorang ibu ini bisa dulu mencetak anak yang ada dalam kandungan tersebut. Itulah Nabi mengajarkan, baca Al-Quran, cintai Al-Quran. Suaminya harus bisa melindungi, menjaga istri yang sedang hamil, dari mulai pikirannya dijaga supaya terus dia dalam keadaan semangat untuk mengikuti apa yang diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah menurut sunnah Rasulnya, dan kemudian kesehatannya juga dijaga. Ini di dalam rencana sesuai dengan program sekarang pemerintah, bagaimana menginginkan ibu hamil supaya anaknya lahir yang betul-betul sehat. Karena bangsa dan negara ini tergantung kepada anak-anak generasi pelanjut yang melanjutkan bangsa ini. Kalau bangsa anak-anaknya tadi misalnya gagal di dalam membentuk berpikirnya, maka bangsa ini akan binasa, akan rusak dan hancur. Tapi kalau bangsa, anak generasi kita menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, sehat-sehat badannya, sehat pikirannya, sehat pergaulan hidupnya, insya Allah kampung kita, masyarakat kita, bangsa kita, agama kita akan menjadi harapan kita. Kebahagiaan, kedamaian, dan keadilan akan menjelma dalam kehidupan kita. Karena itulah Allah senantiasa mengingatkan yang disampaikan oleh para Rasul, di saat lahir anak kemudian harus disambut oleh bapaknya, diazankan belah kanan telinganya dengan ucapan azan, dan kemudian dikomatkan telinga belah kiri. Di sini secara psikologi bahwasanya suara yang paling kedengaran pertama bagi anak yang lahir ke dunia adalah lafaz Allah. Lafaz Allahu Akbar yang harus pertama masuk ke dalam telinganya, sehingga pada nantinya akan menjadi satu pembinaan hidup bahwa manusia hidup dunia yang harus terlebih dahulu taati adalah Allah yang menciptakan dirinya di dunia ini. Kalau Allah sudah tidak ditaati dalam kehidupan ini, maka bermasalahlah hidup kita di dalam berbagai macam aspek hidup dan kehidupan. Dari mulai dirinya akan terjerumus ke dalam kehidupan yang menghancurkan dirinya sendiri. Tapi kalau anak tadi taat kepada Allah, dia akan bisa membawa diri, akan mengubah juga kehidupan keluarganya ataupun masyarakatnya untuk mentaati akhlak yang diajarkan Allah kepada para Rasul. Ini masalah penting dalam kehadiran manusia di dunia. Karena itulah kemudian setelah diadangkan belah kanan lafaz Allahu Akbar, kemudian belah kiri qomat, telinganya rekaman pertama akan terekam bahwa lafaz Allah itulah yang harus dia taati dalam kehidupannya. Di umur seminggu Nabi mengajarkan, dijelaskan dalam kitab At-Tartibul Islami Hayat ini, bahwasanya kullu lamin murtahanun bi aqiqatihi bahwa anhu yawma sabihi wa yuhallaku ra'sahu wa yusamma. Setiap anak yang lahir ke dunia dia masih tergading, kecuali kedua orang tuanya, bapaknya, mamanya, atau kakeknya, keluarganya harus membayar menebusnya dengan akikah. Kalau hari seminggu pertama masih ada halangan, masih ada waktu di minggu kedua, hari ke-14. Kemudian hari ke-14 juga masih ada halangan, maka masih ada waktu di minggu ketiga, hari ke-21. Tapi setelah itu maka tidak ada lagi, kecuali nanti dalam keadaan darurat atau dalam keadaan hal-hal lain. Nah, jadi dia diharuskan akikah. Pelaksana akikah itu kurbahu anhu, menyembelih hewan kambing. Kalau laki-laki Nabi mengajarkannya contohkan 2 ekor kambing, tapi kalau anak perempuan cukup 1 ekor. Kemudian setelah disembelih kambing, kemudian disukur rambutnya bersih dan diberikan nama. Itulah akikah. Pada hari ini keluarga Sabarianto
untuk Pak Misno ini Sadrianto dengan anak yang lain ini melaksanakan akikah sudah dilaksanakan, tinggal pada hari ini adalah pencukuran rambut dan pemberian nama, sehingga mudah-mudahan anak yang dilahirkan ini betul-betul menjadi harapan orang tua. Kemudian kalau kita lihat apa yang dilaksanakan oleh Rasul ini memiliki maksud akal berakal, memiliki makna yang sangat dalam. Karena kita sebagai orang tua berdoa ingin anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang sehat badannya, sehat pikirannya, sehat pergaulan hidupnya. Itulah harapan kita semua. Manusia yang sakit badan, sakit pikiran, sakit pergaulan, kerjanya berantem aja, ribut aja, sakit otak, pikirannya yang jelek-jelek aja dan pikirkan bukan kebaikan, sakit badan, tidak bisa berbuat. Tapi anak yang sempurna atau anak yang sejalan dengan fitrah Allah, badannya sehat, pikirannya sehat, kemudian pergaulannya sehat dengan saudaranya, dengan keluarganya, dia betul-betul saling menjaga, menghormati untuk hidup rukun damai dalam kekeluargaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud akikah ini Allah mengajarkan karena setiap manusia yang lahir ke dunia ini dari Allah, ruhnya itu dari Allah, badannya dari ibu dan bapaknya. Di saat dikandung anak tadi 120 hari, 4 bulan dalam kandungan, Allah mengutus malaikat memasukkan ruh yang dari Allah ke dalam badan. Kemudian anak tersebut ruhnya diambil janji oleh Allah. Bisa kita lihat pelajari dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa asadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Ingatlah di saat aku mengeluarkan manusia-manusia setelah Nabi Adam yang dikeluarkan badannya dari sulbi bapak-bapaknya, kemudian masuk ke dalam rahim ibunya, dan kemudian aku masukkan ruh dan aku ambil janji, bukankah aku ini Allah yang menciptakanmu, aturan hidup keselamatanmu, kedamaian bersama saudaramu, kesehatan hidupmu di bumi, menurut aku Allah yang menciptakanmu. Setiap ruh yang disatukan menjawab kepada Allah, qalu bala syahidna, betul, benar, aku berjanji akan membuktikannya nanti dalam kehidupan dunia. Nah, kemudian Allah di akhir ayatnya mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Aku Allah katakan yang demikian agar manusia tidak punya alasan untuk mengatakan lupa dengan perjanjian pada hari ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, artinya anak yang lahir ke dunia semua membawa janji bahwa dia mau taat agar hidup selamat, mau damai dengan saudaranya, sejahtera, akan mentaati aturan Allah. Tapi pas lahir ke dunia tergantung lahirnya dalam lingkungan yang mengasuhnya, yang memproses membesarkannya. Sehingga Nabi menyebutkan mamin mauludin yuladu ala fitrah fabawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yunajisanihi. Anak yang lahir ke dunia itu siap menjalani aturan, tetapi pada tahapan awal tergantung yang asuhnya. Seperti kertas yang putih bersih mau ditulis apa, akhirnya jadi bacaan apa. Seperti air yang bening mau diwarnai apa, akhirnya mewarnai seperti itu. Nah, disinilah yang pertama mengasuhnya anak tadi, ibunya yang paling dekat dengan anak. Bagaimana yang diucapkan, bagaimana tingkah laku karakter. Karena itu Nabi menyebutkan al-madrasatul ula baitun. Sekolah yang paling awal mendidik manusia adalah rumah tangga. Gurunya adalah yang mengasuhnya, ibunya, bapaknya, kakaknya. Yang di lingkungan itulah yang akan membentuk mental karakter anak tadi. Sehingga disitulah Nabi mengajarkan, ajari untuk mencintai Allah, mengucapkan bismillah, belajar mengucapkan huruf-huruf Arab, membuka mulutnya, belajar supaya fasih, buka mulut A, jelas, tutup bibir, buka ba, jelas, kemudian buka mulut, lidah ke depan, bunyinya ta, kemudian lidahnya digigit fa. Anak terus mulai belajar mengucap, dia ajarkan huruf hijaiyah dari mulai a, ba, ta, sa,
sehingga nanti di saat dia untuk belajar membunyikan Al-Quran, mulutnya tidak ada kesulitan lagi karena terus ibunya di saat dia menetekkan, di saat dia menyuapi, maka diajari mengucapkan Allah, mengucapkan Rasulullah, mengucapkan panggilan kepada bapaknya, apa panggilan abi, ayah atau bapak, ibu, umi atau mama, sehingga disinilah proses pendidikan anak tadi, sehingga anak akan terbentuk. Karena itu Nabi menyebutkan al jannatu tahta fi aqdamil ummahat. Anak bisa di surga, anak bisa bahagia, sehat, pintar, tergantung sepak terjang asuhan seorang ibunya. Yang biasa sekarang secara mitos disebutkan surga itu di telapak kaki ibu, itu udah salah, gagal paham. Surga bukan di telapak kaki ibu, tapi artinya anak bisa pintar, sehat, dewasa, berakhlak, tergantung asuhan sepak terjang seorang ibu. Anak tahu sopan santun, anak tahu hidup berkarakter mandiri, disiplin hidupnya, tergantung asuhan didikan seorang ibu atau bapak dalam rumah tangga. Disinilah proses anak perlu diproses dalam keadaan kesehatan badannya, kesehatan berpikirnya, kesehatan mulut ucapkannya. Seperti kalau kita contohkan pohon mangga di depan kita ini, dari kecil dibentuk sebelah timur dia condong ke belah barat, ke belah utara, masih bisa, tergantung pembentukan. Tapi kalau pohon mangga ini udah besar, nggak bisa lagi dibentuk lagi mau kemana, dia udah keras. Kalau anak udah besar, maka anak sudah sulit lagi dibentuknya. Bagaimana menghafal bacaan Quran, bagaimana bertingkah laku. Nah, di zaman sekolah sekarang banyak sekolah Islam untuk mendidik anak kita, pandai mengucapkan salam, pandai nyalam orang tua. Kalau diberi dia berterima kasih, mengucapkan terima kasih kapan, kalau ada salah dia minta maaf. Hidup seperti itulah akhlak. Kalau salah minta maaf, jangan salah merasa benar, itu yang berbahaya. Udah salah minta maaf, kalau diberi kebaikan oleh orang mengucapkan terima kasih. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu kemudian akan terbawa kepada akhlak kehidupan. Karena Nabi diutus ke dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus untuk bagaimana membangun akhlak manusia. Kita sebagai orang tua mau pantulan-pantulan dari anak-anak kita yang berakhlak, anak-anak kita yang berbudi luhur, anak-anak yang mulia. Baik selama kita hidup di dunia, bangga kakeknya, neneknya, bibinya, ibunya, bapaknya. Yang lain manusia akan bangga kalau anak kita berakhlak, bertutur kata dengan baik. Tapi semua orang akan benci di dunia apabila melihat anak yang tidak tahu sopan santun atau hidupnya justru tidak begitu tata tertib. Karena itulah pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasul pada setiap keluarga. Maka binalah anak kita dengan akikah ini, berdoa kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang sehat berpikirnya, yang berakhlak, agar kampung kita, agama kita, bangsa kita, negara diisi oleh manusia-manusia berakhlak dan pasti bahagia dunia sampai akhirat. Itu semua merupakan tanggung jawab kita bersama. Bahkan dalam Al-Quran tadi yang saya bacakan di depan tadi, di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal harisal ladzina watarakum walbin dzurriyyatan di alfa khawfun alaihim wa yaqulullah wa yaqulu qawlan sadida. Kalian orang tua harus merasa khawatir apabila meninggalkan keturunan setelah kalian nanti anak-anak keturunan yang lemah pikirannya, lemah badannya, lemah imannya. Karena itu taat patuh kepada Allah. Didiklah anak-anak kalian dengan menggugah kesadaran agar menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang beriman, anak-anak yang soleh. Kalau kita pun nanti menghadap Allah, kita sudah jadi tengkorak di kuburan, apa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya ilmu yang kita pelajari selama hidup di dunia, hanya rezeki yang kita singgahkan selama hidup kita di dunia, hanya anak soleh yang bisa mendoakan kita. Kalau kita nanti meninggal dunia, kemudian ilmu tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, punya rezeki tidak pernah sedekah atau infak, anak yang kita tinggal bukan anak soleh, maka kita tidak bisa mencapai keselamatan nanti di babak kedua di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu-satunya semua pasti kita sama, ingin punya anak yang baik, yang soleh, yang sehat, yang berkah rezekinya, panjang umurnya, dan menjadi generasi pelanjut nanti di dalam kehidupan ini. Karena itu sama-sama kita berdoa kepada Allah
agar anak-anak generasi kita menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang berpikir sehat, menjadi anak yang bisa hidup bersaudara, agar dunia yang kita tempati ini dalam keadaan selamat, damai dan sejahtera. Sudah tentu pada akhirnya dalam usaha singkat ini kita sama-sama berdoa menyampaikan selalu kepada Allah agar kita semua sebagai orang tua diberi kekuatan, perlindungan untuk mampu membimbing anak-anak kita, membimbing keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar kita hidup di dunia ini bahagia, dunia sampai akhirat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah dan mendoakan anak yang dilahirkan ini agar menjadi anak yang sehat, barokah, panjang umur, kemudian orang tuanya bisa mendidik anaknya sampai menjadi anak yang dewasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillahi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzalika wa sidratan wa adil sultan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallam ala sayyidina Muhammad alladhi tanfa'u wa tanfa'u bihi wa tudbu bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa usnu khawatim mustasqal wa mawdiyil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli rahmat wa nafsin bi kulli ma'lumin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasadi wa iyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan indal maut wa mujibatan ba'dal maut. Allahumma qulna bisabbil maut wa najat minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liman ya'lamu bi fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana wa rusulika wa akhrijna yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana la tu'idna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmilna 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa tu'akhidhna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.